Usulan menjadikan Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, sebagai pahlawan nasional kembali bergulir. Istana pun menilai wajar usulan tersebut lantaran menjadi bentuk penghormatan atas jasa-jasa Presiden terdahulu. Saya kira begini ya, kalau berkenaan dengan masalah usulan ya, itu usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga gitu. Menurut kami ya mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita. Jangan selalu melihat yang kurangnya, kan kita lihat prestasinya. Nyatanya sejumlah pro dan kontra turut mencuat seiring kembali munculnya usulan tersebut. Kemensos melalui tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat TP2GP saat ini tengah mengkaji dan memfinalisasi usulan gelar pahlawan nasional, termasuk nama Soeharto. Memang yang diusulkan ini adalah manusia, karena manusia juga tentu ada kurang dan lebihnya. Siapapun yang diusulkan pasti ada kurangnya, ada lebihnya. Pak Harto misalnya itu sudah berulang-ulang ya diusulkan gitu, atau sudah sejak tahun 2010 diusulkan ya, tapi masih ada kendala, dan sekarang salah satu kendalanya itu kemarin soal TAP MPR-nya sudah dicabut. Jadi secara normatif ya, yang kita lihat semuanya ini sedang difinalisasi oleh tim. Putri Presiden kedua RI, Titik Soeharto, mengaku tak berharap banyak lantaran usulan tersebut acap kali muncul, tetapi belum pernah terwujud. Tak hanya Presiden kedua RI, Soeharto, nama Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pun turut masuk dalam kandidat tokoh tanah air yang diusulkan menyandang gelar pahlawan nasional. Tim TV One mengabarkan. Maluku gitu. Ya, lagi-lagi ramai ya. Ini sudah beberapa kali sebenarnya nama Presiden kedua Republik Indonesia yaitu Pak Harto ini kembali diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Nah, sejumlah pihak ini ada yang pro, ada yang kontra ya. Sekarang menuai perdebatan. Betul. Karena yang pro ini menganggap bahwa ada jasa-jasanya memang dulu kan. Tapi yang kontra, bagaimana dengan kasus-kasus pelanggaran HAM misalnya? Setuju atau tidak? Kita akan bahas dengan narasumber-narasumber yang bergabung baik itu di studio maupun melalui Zoom. Sudah ada Menteri Sosial, Bapak Saifullah Yusuf melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Menteri. Pak Menteri. Salam, selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Kemudian juga ada Bang Ahmad Doli Kurnia, Waketum Partai Golkar juga melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Bang Doli. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kemudian yang sudah hadir di studio ada Bang Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Usman. Pagi. Pertama kita langsung ke Pak Menteri. Pak Menteri, terkait dengan pro kontra yang kemudian dituai oleh usulan pahlawan atau gelar pahlawan nasional kepada Pak Harto ini, apa sebenarnya indikator yang diberikan oleh Kemensos ini terhadap Pak Harto, Pak Menteri? Ya, pertama-tama sekali lagi ya saya ulang bahwa apa yang dibahas di Kementerian Sosial merupakan usulan dari berbagai pihak setelah diproses oleh Ati Wali Kota dan kemudian diteruskan ke Gubernur. Lalu di sana dibahas juga melalui tim peneliti dan pengkajian usulan calon pahlawan gitu. Ya, dari sana kemudian dibahas di tingkat Kementerian Sosial. Nah, setiap tahun ya bulan April kita mendiskusikan kembali lewat tim penelitian dan pengkajian gelar pahlawan di tingkat pusat, yang mana tentu yang dibahas adalah sejumlah nama yang sudah diusulkan oleh provinsi. Nah, salah satu diantaranya tentu mantan Presiden Soeharto, ada mantan Presiden Gus Dur, ya, ada juga Jenderal M. Yusuf, ada juga Habib Yasin,
banyak lagi yang lain lah, tokoh-tokoh yang lebih dari 20 atau 30 usulan. Nah, dalam pembahasan ini, tim peneliti ini terdiri dari akademisi, sejarawan, ada juga tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, tentu dalam diskusi ini semua sisi dipertimbangkan, ya. Untuk mantan Presiden Soeharto sendiri misalnya udah pernah diusulkan tahun 2010, kemudian juga tahun 2015, dan sekarang juga kemudian cukup kuat suara untuk mengusulkan kembali. Nah, salah satu kendala dulu itu yang mengapa usulan tentang Pak Harto tidak dilanjut itu karena adanya TAP MPR itu. Tapi hari ini TAP MPR ini sudah dicabut. Nah, dengan begitu maka peluang ya Pak Harto untuk diusulkan ke Dewan Gelar menjadi terbuka, termasuk juga untuk mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Begitu, Mbak. Baik, Pak Menteri, mungkin boleh diperjelas lagi kendala lebih lengkapnya begitu. Karena kan usulan untuk pemberian gelar pahlawan ini bahkan beberapa hari setelah Pak Harto wafat sudah diusulkan sebetulnya dari tahun-tahun dulu begitu. Tapi masih belum juga diberikan. Nah, kendala-kendala lebih lengkapnya apa? Dan pertimbangan sekarang kemudian peluang Pak Harto mendapat gelar tersebut seperti apa? Ya, tadi sudah saya sebut ya, untuk pertama kalinya secara resmi Pak Harto diusulkan itu tahun 2010. Pertama kali resmi ya, kalau usulan-usulan dari berbagai pihak itu bisa jadi sebelum tahun 2010. Tapi diusulkan resmi lewat Jawa Tengah, juga dibahas Kementerian. Diusulkan kembali tahun 2015. Waktu itu masih ditangguhkan. Salah satu di antaranya itu karena adanya TAP MPR itu. Nah, sekarang TAP MPR itu kan sudah dicabut. Jadi sehingga peluang untuk diusulkan itu sekarang jauh lebih besar. Itu, Mbak. Baik, Pak Menteri, kami ingin ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang Doli, Partai Golkar tentu punya posisi sejarah yang dekat dengan Pak Harto. Apakah mendukung usulan ini karena kedekatan itu atau memang menganggap bahwa ada jasa-jasanya nih buat negara? Iya, saya kira posisi saya pada dua perspektif ya. Pertama, secara dalam konteks pimpinan Partai Golkar, tentu kami merasa bahwa kalau ada yang mengusulkan Pak Harto untuk menjadi pahlawan nasional, tentu kami sangat merespon positif dan memberikan dukungan ya, karena memang antara Golkar dan Pak Harto punya sejarah yang cukup panjang gitu. Nah, tetapi bukan hanya itu, secara pribadi saya juga memberikan dukungan karena tadi kita tentu sebagai sebuah bangsa yang besar atau harus menghargai dan menghormati ya, menghormati sejarah dan menghormati tokoh-tokoh bangsa kita. Saya kira kita nggak bisa pungkiri bahwa Pak Harto ini seorang presiden, sama dengan presiden yang lain. Saya kira kita harus menghormati presiden-presiden itu. Dan kemudian yang kedua, kita juga tidak bisa pungkiri, ya sekecil apapun jangankan presiden, ya manusia biasa pun di Indonesia ini pasti punya jasa, punya peran untuk memajukan bangsa ini. Nah, apalagi khususnya Pak Harto, saya kira selama 32 tahun menjadi presiden, ya banyak catatan-catatan yang sudah ditorehkan, ya catatan positif, ya tentu kita juga harus mengakui bahwa bangsa ini sampai sekarang seperti ini, ya pemerintahan Pak Harto itu tentu punya kontribusi, ya. Setidaknya meletakkan dasar-dasar atau menjadi konsolidasi pertama ya pembangunan ekonomi Indonesia. Kalau kita runut dari awal kemerdekaan, tentu kita juga menghormati, menghargai jasa yang sudah diberikan oleh Pak Soekarno yang memulai dengan untuk membangunkan karakter nation building itu, nation character building, sehingga kita memang menjadi negara yang
bersatu, yang kuat, punya ideologi yang jelas dan segala macam. Nah, dilanjutkan dengan Pak Harto yang memang mulai waktu itu tuntutannya adalah melakukan konstruksi ya, membangun sebuah negara yang besar. Nah, tentu apa yang dilakukan oleh Pak Harto dari untuk seluruh aspek pembangunan ya, kurang sangat banyak ya, jasa yang sudah diberikan kepada dari beliau kepada kita semua. Nah, bahwa soal ada setiap manusia ada kekurangannya, ya kita juga kalau mau dicari-cari semuanya juga ada kurangnya gitu ya. Tentu saya kira itu tidak bisa kita abaikan, tapi jasa seorang Pak Harto buat bangsa negara saya kira cukup besar dan pantas dan layak untuk kita berikan penghormatan. Kalau kemudian ada yang mengusulkan menjadi pahlawan nasional, tentu kita mendukung penuh untuk itu. Baik, Bang Doli, tapi tampaknya masyarakat ini masih belum bisa ya mengabaikan atau melupakan fakta sejarah ataupun kontroversi eranya Pak Harto pada saat itu. Nah, tanggapan Anda gimana? Ya, itu saya katakan tadi, tentu setiap manusia, apalagi tokoh-tokoh sentral ya, seperti presiden-presiden kita ya, tidak ada yang sempurna ya. Mereka tentu punya kelemahan, kekurangan, tetapi kan kalau kita lihat sekarang untuk memberikan pantas atau tidak ini kan seberapa besar, sejauh apa peran dan jasa yang mereka berikan kepada kita. Dan menurut saya ya apa yang sudah mereka berikan itu besar sekali maknanya, besar sekali pengaruhnya buat Indonesia sehingga sampai saat ini ya sudah seperti ini. Kondisinya jauh lebih maju dibandingkan dulu sebelum Pak Soekarno memimpin jadi presiden, jauh sebelum Pak Soeharto memimpin. Jadi saya kira kalau kemudian ada yang mengusulkan presiden-presiden ini termasuk tadi Presiden Abdurrahman Wahid, ya itu tadi semuanya punya kelemahan, ya punya catatan gitu. Dan itu bukan kita lupakan, tapi yang mau kita lihat adalah apakah bangsa ini menghargai peran, jasa dan semua tenaga pikiran yang sudah mereka berikan, yang saya kira nggak boleh kita bantah juga ya. Mereka punya sesuatu yang luar biasa yang sudah mereka berikan buat kemajuan bangsa ini. Baik, Bang Doli. Mungkin kita minta tanggapan dari Bang Usman. Bang Usman, tadi sudah mendengar, mungkin bisa menanggapi. Setiap figur punya kekurangan, apakah tetap layak diberikan? Ya, pertama tadi Pak Menteri menjelaskan berkali-kali usulan untuk menetapkan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan, itu terkendala oleh TAP MPR. TAP MPR yang dimaksud itu adalah TAP MPR nomor 11 tahun 98 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, lalu Pak Menteri tadi mengatakan nama Soeharto sudah dihapus dalam TAP MPR itu. Pertanyaannya, bagaimana proses penghapusan itu bisa terjadi? Nama itu dimasukkan di dalam sebuah sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu dihapuskan, diubah hanya dengan putusan pimpinan MPR. Berdasarkan usulan Partai Golkar, itu diputuskan dicabut tanggal 23 September tahun lalu, setelah kurang lebih sepekan sebelumnya Golkar mengajukan surat kepada pimpinan. Jadi proses perubahan TAP MPR nomor 11 itu cacat hukum, cacat yuridis. Dia tidak melalui proses yang demokratis gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau soal bagaimana menghormati mantan presiden, apakah harus dengan penetapan pahlawan nasional? Apa sih makna pahlawan nasional? Pahlawan nasional itu bisa orang yang memperjuangkan kemerdekaan, merebut kemerdekaan sampai meninggal dunia, misalnya sampai gugur dalam perjuangan. Yang kedua, dia tidak pernah menyerah pada musuh, menyerah pada nilai-nilai idealisme, pengabdiannya itu. Dan yang ketiga, ia memperjuangkan itu dan mengabdi sampai ia meninggal dunia. Mantan Presiden Soeharto ketika meninggal dunia berstatus sebagai tersangka dalam kasus korupsi sebesar 419 juta dolar. Itu ditetapkan oleh Jaksa Agung, bukan oleh saya. Setelah meninggal dunia, Presiden ketika itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melanjutkan gugatan hukumnya melalui kejaksaan secara perdata kepada 7 yayasan Soeharto. Jadi secara yuridis orang yang berstatus tersangka dalam tindak pidana korupsi
apa layak disebut sebagai pahlawan? Berarti sudah tidak memenuhi salah satu Tidak memenuhi kriteria. syarat. Udah beberapa saya sebutkan itu. Yang ketiga, Jaksa Agung waktu itu mengatakan, ini perkara harus dihentikan. Karena terdakwa Soeharto ketika itu tidak bisa mengutarakan kata-kata lebih dari 4 kata. Karena itu dihentikan. Lalu Jaksa Agung Abdurrahman Saleh merujuk pengalaman Chile. Ketika mantan Presiden Chile, yaitu Jenderal Augusto Pinochet, itu dihentikan penuntutannya karena ia sakit. Jaksa Agung berpendapat tidak mungkin seorang diadili tanpa kehadirannya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah di Chile itu diputuskan oleh jaksa? Tidak, diputuskan oleh Mahkamah Agung. Yang kedua, pertanyaan saya kepada Jaksa Agung Abdurrahman Saleh adalah, apa alasan SKP 3 surat ketetapan penghentian penuntutan perkara itu? Kalau kita baca, ada 3 alasannya. Perkaranya tidak ada bukti, ada buktinya, Jaksa Agung yakin. Yang kedua, bukan peristiwa pidana, peristiwa korupsi itu. Dan yang ketiga, ditutup demi hukum. Lalu Jaksa Agung mengatakan alasannya ketiga, yaitu ditutup. Sebentar, satu lagi, ditutup demi hukum. Mari kita baca undang-undang. Apa alasan demi nanti hukum? kita lanjutin, Bang, usai Nebis jeda berikut. idem meninggal dunia. Jadi saya kira banyak kelemahan secara yuridis. Gitu. Nah, ini nanti akan dijawab oleh Pak Menteri terkait mungkin pihak-pihak yang kontra. Apakah mungkin mengingat ada jasa pasti, presiden-presiden berjasa hingga menjadikan bangsa kita sampai saat ini di posisi saat ini begitu. Tapi juga mungkin ada juga ketidakpercayaan publik atau kontroversi yang dirasakan publik pada masa itu. Nah, apakah mungkin dari Kementerian Sosial ini juga punya kategori khusus begitu, pemberian gelar tertentu yang lebih mengkerucut, lebih khusus yang bisa diberikan untuk menghormati jasa-jasa para presiden kita yang terdahulu. Nanti dijawab nanti ya Pak Menteri, usai jeda berikut kami akan kembali saat lagi.